masih mencoba berinisiatif. Oh, pukulan kiri tadi dari Daud masuk. Ya, pukulan hook kiri lagi walaupun tidak terlalu keras tadi. Uppercut kanan Daud Jordan. Oh, hook kanan dari Daud Jordan. Kombinasi uppercut kanan Daud Jordan. Hook kiri Daud Jordan. Ya, detik-detik terakhir di ronde kedua. Ya, Daud Jordan. Nafas kita pastikan Daud Jordan tidak. Iya, sobat olahraga, ini adalah merupakan partai Daud Jordan ketika menghadapi penantangnya asal Jepang yaitu Yoshitaka Kato pada 2016. Ini merupakan laga dua petinju yang bergaya fighter. Jual beli pukulan pun terjadi di pertarungan ini. Dan laga ini sendiri direncanakan 12 ronde untuk memperebutkan gelar juara kelas ringan ABO Asia Pasifik dan Afrika yang kini telah disandangnya oleh Daud Jordan. Pada laga sebelumnya, Daud Jordan ini berhasil memenangkan laga melawan Maxwell Awuku petinju asal Ghana pada 2015. Duel ini bertarung untuk memperebutkan sabuk WBA Asia Pasifik dan Afrika. Yoshitaka Kato. Nah, di ronde awal ini Daud Jordan begitu dominan. Jab-jabnya dilepaskan oleh Daud Jordan untuk membongkar double cover Kato. Namun petinju Jepang ini juga tampil lebih disiplin dalam pertahanan. Takut sekali ada lucky goal yang akhirnya dimiliki oleh Kato. Ya. Laga berlanjut hingga ronde yang kedua. Pertarungan ini mulai memanas pada ronde ini. Daud Jordan terlihat seringkali melayangkan pukulan uppercut ke arah lawan. Namun petinju Jepang Kato ini juga meladeni dengan membalasnya. Namun seringkali Kato menyerang dengan lebih banyak menunduk. Kemudian duel semakin keras ketika menjelang berakhirnya ronde kedua. Petinju Jepang ini beberapa kali sempat memojokkan Daud Jordan sehingga memaksa Daud Jordan untuk memasang strategi untuk bertahan. Kali ada lucky goal yang akhirnya dimiliki oleh Kato. Ya. Jab kiri tadi kita lihat dari Kato. Kosong, dua pukulan dari Kato. Oh, hook kanan dari Daud Jordan. Kombinasi uppercut kanan Daud Jordan. Hook kiri Daud Jordan. Ya, detik-detik terakhir di ronde kedua. Daud Jordan. Nah, di ronde yang ketiga, kedua petinju bertarung dengan jarak yang sangat rapat. Daud Jordan terus berupaya membongkar pertahanan Kato dengan terus menekan sembari melepaskan jab-jabnya. Nah, di akhir ronde ketiga ini, Daud Jordan juga memberikan sejumlah kombinasi pukulan keras ke perut dan juga melepaskan jab-jabnya ke arah wajah. Namun petinju Jepang tersebut juga masih solid untuk ditaklukkan. Di ronde yang keempat, Daud Jordan kembali mendominasi pertarungan dengan beberapa pukulannya yang mengenai sasaran ke arah lawan. Namun lagi-lagi petinju Jepang juga sempat memberikan pukulan balasan yang masuk ke arah Daud Jordan. Kato ini memberikan perlawanan hingga keduanya saling berbalas pukul.
Namun petinju dari Kayong Utara tersebut, Daud Yordan lebih banyak mendominasi hingga bel ronde keempat berakhir. Daud Yordan versus Yoshitaka Kato. Kita masuk sekarang ke ronde kelima. Nah, di ronde yang kelima, duel ini semakin memanas. Daud Yordan tampil lebih agresif dan enak dilihat. Hook kiri dan kanannya juga diperagakan oleh Ya, betul sekali, Bung. Bukan ini salah petinju satu asal Kayong Utara tersebut. saya pikir ya. Uppercut-nya juga sempat tepat mendarat. Hingga Kato ini terlihat beberapa kali harus menghindar dari serangan Daud Yordan. Ya, detik-detik terakhir di ronde kelima, Daud Yordan mencoba untuk memforsir serangan. Nah, di ronde yang ke-6 dan ke-7, ritme pertarungan semakin cepat kali ini. Disertai dengan pukulan-pukulan kuat dari kedua petinju, tak pelak keduanya ini juga harus bertarung dengan jarak yang rapat. Daud Yordan terus berupaya dengan melayangkan kombinasi pukulan hook dan juga uppercut. Namun hingga akhir ronde ke-7, Kato petinju Jepang ini masih terlalu kuat dan kokoh untuk ditaklukkan. Dan saya katakan bahwa dia bisa meladeni impact yang diharapkan oleh Daud Yordan juga. Ya, dua pukulan dari Daud tadi masuk. Oh, dan tinju dunia video Asia Pasifik kelas dengan Daud Yordan berhadapan melawan Yoshitaka Kato. Dan sekarang kita masuki ronde ke-8. Nah, kemudian di ronde yang ke-8, pertarungan jarak dekat juga terus berlangsung. Kedua petinju belum ada yang mengendur, jual beli pukulan juga terus diperagakan oleh keduanya. Bahkan masih terlihat kondisi fisik keduanya ini masih cukup prima untuk melanjutkan hingga ronde berikutnya. Ya. Nafas kita saksikan Daud Yordan tidak. Ya, betul sekali, Bung. Yang dilakukan juga Kato demikian, dia begitu ketatnya double cover yang diterapkan sehingga Daud juga tidak bisa serta-merta bisa melakukan pukulan itu. Dua pukulan kosong dari Kato. Di ronde yang ke-9, duel terus berlangsung ketat. Keduanya berinisiatif untuk bertarung dengan jarak yang rapat hingga mengakibatkan kedua petinju ini harus berbenturan kepala. Pada akhirnya sayang sekali, wasit yang berasal dari Ambon terpaksa ini harus menghentikan pertandingan akibat ada luka yang dialami oleh Daud Yordan. Daud Yordan terluka di bagian pelipis matanya akibat tandukan dari Kato yang dinilai membahayakan dan harus mendapat perawatan dari medis. Dan kita tahu bahwa pelipis atau area di sekitar mata dari Daud Yordan memang sangat rentan. Betul sekali. Mengeluarkan darah ya. Didapat oleh Daud itu karena benturan, memang benturan dari kepala. Ini Suri Rehena masih memimpin pertarungan ini dan ya minta petinju, kedua petinju untuk di sudut masing-masing. Ronde 1 sampai tadi ronde 9 memang kalau silat secara dominasi Daud masih mengumpulkan banyak pukulan-pukulan bersih. Kalau walaupun ada perlawanan dari Kato tapi tidak terlalu signifikan. Tapi kalau kita Dengan demikian pertarungan ini diputuskan melalui penghitungan angka dengan nilai perolehan 88-84, 97-84 dan 88-83. Daud Yordan akhirnya berhasil meraih kemenangan atas petinju Jepang Yoshitaka Kato melalui technical unanimous decision dengan perolehan angka yang cukup tipis.